Yang sudah daftar saja antrinya 30 tahun, apalagi yang belum daftar. Makanya kalau memang benar-benar Anda niat bawa uang 100.000 ke bank, daftar buka tabungan haji 100.000 saja, punya uang 100.000 tak? Buku tabungan haji. Begitu Anda bayar 100.000, Anda mendapatkan buku tabungan haji, warnanya hijau, tulisannya labbaik Allahumma labbaik, gambarnya unta. Kan lumayan, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Sekarang biaya haji berapa? 41 juta. Ibu bapak tadi sudah bayar berapa? 100.000. Berarti hanya kurang 40.900.000. Yang perlu Anda lakukan apa? Tiap bulan ngangsur. Berapa? Semampunya. Punyanya 100.000, tiap bulan bayar. Nanti kalau belum lunas sudah mati gimana Gus? Enggak apa-apa. Yang dilihat oleh Allah bukan berangkatnya, tapi niatnya, prosesnya. Contohnya jenengan siapa? Rizky. Peraturan HP, wow, HP cross bega. Si Rizky sudah daftar puluhan tahun, belum lunas, belum berangkat, sudah mati. Besok di alam kubur Rizky diinterogasi oleh malaikat. Hei Rizky, apakah kamu sholat? Jelas saya sholat, sampai wajah saya kayak kentongan. Rizky, kamu sedekah? Sedekah kadang-kadang. Rizky, kamu pengajian? Jelas di belakangnya Gus Miftah. Ngapain? Selfie. Rizky, kamu puasa? Puasa, buktinya apa? Abape mampu. Terakhir Rizky ditanya, Rizky, apakah kamu haji? Kamu jawab, boten malaikat. Malaikat tak pasti tanya, lah kenapa kamu gak haji? Jawaban ki, yo salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau paten. Kan yang di Allah lihat bukan berangkatnya, tapi niatnya. Orang itu kalau niat baik, Bu, baru niat saja sudah berpahala. Tadi malam ibu-ibu niat, ya Allah besok pagi saya mau pengajian di Masjid Baitur Rahman. Belum berangkat, sudah dicatat amal kebaikan. Tapi kalau orang niat berbuat dosa, belum dilaksanakan, belum dicatat dosa. Makanya kalau punya hal baik segera diniatkan. Hari ini ada pengajian, nggak begini niat ngeloni bojone, baru niat sudah mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Kelon dengan suami pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi. Niat dari sekarang. Nanti malam saya pulang ngeloni bojone inyong. Kok delala bengi ora jadi? Sorry Pak, lampu merah. Kamu belum nikah? Jangan niat dulu. Kalau belum nikah, niatnya bukan kelon, rabi. Bujang status WA-nya malam sunah Rasul. Kalau siapa? Kalau sabun matane. Kamu belum nikah? Belum nikah? Masya Allah. Belum laku. Ya Allah, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kasihan amat. Kamu mau nikah sama bakul es teh? Rizky kurang ajar, inyongnya rabi kalau bakul es teh ya inyongnya mati bisin. Kenapa? Inyong berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Bu, tak derenge kula lanjuti sing babakan menggetarkan alam aras. Saya itu meyakini begini, Pak. Allah itu tidak memanggil masalah haji. Manggil-manggil. Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Coba dilengin.
Wah, ini emang tukang nandur brambang, Gus. Ora apa-apa. Allah memanggil hambanya yang dikehendaki itu bukan masalah profesinya apa, punya uang berapa. Banyak orang punya uang dia nggak bisa berangkat. Banyak orang nggak punya uang tapi bisa berangkat. Itu Bapak Fatayat. Kamu lihat itu sama maling nggak kira-kira. Haji siapa ke Aran? Amin. Oh, Haji Amin. Haji Amin. Amin. Tapi hidupmu kayak batik. Kebanyakan pola. Oh, sorry ya Pak ya. Oh, kalau di Brebes bikin kopi separuh. Kenapa Bu? Oh, irit banyu. Mohon tukang syuting dicatat kalau di Brebes khususnya desa Duku Google kalau bikin kopi hanya separuh. Ada iklannya Jogja Group. Kopi separuh ada iklannya. Ya Allah, sangite. Ibu, tetaplah jujur seperti kopi. Walaupun hitam, tidak harus diputihkan untuk dicintai. Beda dengan wajahmu. Untuk menarik perhatian suamimu, kamu putih-putihkan walaupun hitam adanya. Makanya ada peribahasa, buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Maklum, Tanjur Brambang. Enggak Pak, diuji Pak. Bapaknya enggak ya, sarungnya BHS. Bapak Brambang sarungnya BHS. Kalau Rizky jelas, gajah duduk. Sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Paling Rizky yang belalainya cilik. Allah tidak memanggil orang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, kasih contoh. Di Bangkalan itu dulu ada kiai besar, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namanya siapa? Syekhul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa disebut Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Ini hebatnya orang alim. Kalau orang alim itu namanya disebut dan nama daerahnya. Umpamanya si Rizky, so jadi orang alim, kamu mati. Muhammad Rizky Al-Brebesi. Karena orang Brebes. Contoh lagi umpamanya. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang Termas, Pacitan. Siapa lagi yang terkenal? Al-Bantani, Yai Nawawi Al-Bantani. Di Semarang, Mbah Soleh Darat As-Samarong. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kampungnya namanya Al-Jilani, atau orang Jawa Al-Jailani. Yang gak enak besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Asolole, orang Solo. Ya enggak Asolole lah. Kalau Gus Miftah besok, Gus Miftah Al-Kalasani, karena orang Karas. Bapaknya arahnya siapa Ge? Siapa? Ustadz Abdul Qadir Al-Bugli. Untung orang Al-Bugli ya Ustadz ya. Tapi kalau ibu punya suami seperti Ustadz Qadir, berkumis pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Ustadz istrinya berapa Ustadz? Oh, istrinya Fatayat. Fatayat apa muslimat? Saya bisa membedakan Fatayat dan muslimat tidak harus lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat baunya parfum,
muslimat fresh care. Tes minimal GPU. Ora. Kalau Fataya bedaknya skincare. Muslimat FIFA nomor papa. Bedak karungan. Regane 1.500-an. Masih ada bedak FIFA, Bu? Berapa harganya? Gang salah ya, Bu. Ingat para suami, ada nggak suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Bojone Ustadz Qadir nganggo skincare napa budak FIFA nomor papat? Udah bayi. Tanggin dong. Santai Mbak, Ustadz Qadir tipe suami yang setia. Setia. Beliau ini setia. Bukan setiap tikungan ada, setiap kota satu. Sapi Ustadz ya. Beliau punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ada istrinya. Saya juga cuma satu, Ustaz. Makanya saya sering matur. Duko bukel rawan Gus Miftah, kiai ini ganteng tur ugi kakah, tapi sayang senajan kakah bojone ora nambah-nambah. Pengen, ya pengen. Tapi kan aku ngempet. Istri saya alhamdulillah Bu sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Makanya Allah. Lah kalau saya nikah lagi, rezeki oleh apa? Sampai jadi teorinya anaknya Nabi Adam itu kalau cowoknya ganteng, istrinya jelek, kan kawin silang. Tapi kalau cowoknya jelek, istrinya cantik, kan rezeki wajahnya jelek. Insya Allah besok istrinya rembuk. Kalau kamu dibully, dasar jomblo kamu jawab. Gak masalah aku jomblo. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalan. Kalau ibu-ibu ke Jawa Timur, bapak-bapak, Ustadz Qadir sempatkan ziarah ke Bangkalan. Ini gurunya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kilawakola yang paling berhak menyandang Hadratus Syekh di Indonesia itu cuma 3. 1, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 2, Hadratus Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalani. Dan yang ketiga adalah seorang perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Kenapa mereka mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Karena mereka hafal dengan kutubus sittah, kitab hadis 6 imam besar mereka hafal, maka mendapat julukan Hadratus Syekh. Karena Gus Miftah gak hafal kutubus sittah, dekatnya dengan ahli maksiat, jabatannya bukan Hadratus Syekh, tapi presiden para pendosa. Kayaknya sopo? Rizki. Saya itu dimana ada anak maksiat, pasti saya datang. Anak nakal, pasti saya datang. Ngapain? Tahu pen. Mbah Ahmad Khalil ini terkenal wali dan doanya itu mustajabah. Itulah alasan ibu bapak, kalau ketemu kiai itu minta doa. Karena kita nggak pernah tahu dari siapa doa itu akan dikabulkan.
Pertanyaannya, kenapa harus kepada kiai, Gus? Karena mohon maaf, mulutnya kiai lebih banyak untuk membaca Qur'annya, membaca hadisnya, membaca kitabnya. Beda kalau rizki untuk rasan-rasannya. Lah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang apa? Kalau orang dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Makanya di pondok saya itu kalau hari Sabtu Legi malam Minggu Pahing dari jam 3 sampai jam 6 sore saya melayani, menerima tamu secara resmi Sabtu Legi malam Minggu Pahing. Saya melayani foto dari jam 3 sampai jam 6 sore. Sak rombongan wong 5, sak rombongan wong 10. Jam 3 sampai jam 6, Pak. Nganti raiku koyo kamera tak ada. Itu aja masih penting. Terus foto, jiwet, jambar. Coba, ini barusan. Cuakan sama rondo. Kok keting aku. Jadi kalau saya masuk panggung itu repot, Pak. Tangannya kecakar, rambutnya kejambak, sikilnya larak, tidak sepatunya bansel. Apalagi semalam di Tegal itu, ya Allah jamaah kayak gitu banyaknya. Aduh, ini jambak, bokong dicetol, ini diciwek, sinyul randa, kata balas nggak jadi. Untung aku bisa ngempet. Jadi kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bu? Bedanya satu. Kalau orang dulu otot kawat, balong besi. Kalau ibu-ibu sekarang tidak, gigi kawat untuk selfie. Tapi santai, kalau kamu punya cewek, punya istri, giginya berkawat, pertahankan. Dia pasti setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi yang jelas orang pakai kawat itu merasa dirinya merongos, makanya dikawati. Makanya ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Makanya ada peribahasa merongosong berbunyi nyaring. Apa? Tong kosong. Saya tadi ngomong apa? Ya kamu merasa merongos kok. Satu ketika ada orang kaya, Pak. Soal haji, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada orang kaya. Mbak Ahmad Khalil bilang, Mas, kamu berangkat haji. Orang kaya bilang apa? Mohon maaf Pak Kiai, saya masih sibuk. Hajinya lain waktu saja. Naudzubillah min dzalik. Sampai matinya orang kaya ini tidak bisa berangkat haji. Gara-gara apa? Didoakan Mbak Ahmad Khalil, tidak mengaminkan, malah dijawab lain waktu. Sebaliknya, satu saat Mbak Ahmad Khalil ini punya tamu miskin. Mbak Ahmad Khalil bilang, kamu saya doakan berangkat haji. Si miskin ini mengaminkan doanya Mbak Ahmad Khalil sampai 3 kali. Sampai jidatnya natap ke lantai. Amin Mbak Kiai, biar. Amin Mbak Kiai, biar. Amin Mbak Kiai, biar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Si miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Makanya jenengan, kalau ada orang mendoakan berangkat haji langsung diaminkan. Bila perlu jidatnya natap lantai. Bapak Ibu tak dongake muga-muga semangat kaji. Jeduk lantai. Tapi ya beda sih dongake Mbak Ahmad kalau percangkem miftah ya. Tapi minimal Anda aminkan. Karena Allah tidak memanggil orang yang mampu. Saya 2 kali haji, Bu, itu nggak ada biaya. Semuanya dipanggil oleh Allah. Tahun ini saya mau berangkat haji karena saya nazar istri saya sakit, cancel 2 tahun yang lalu, kanker. Saya bilang sama istri saya sudah berulang kali haji, kamu daftar belum berangkat. Kalau kamu sembuh dari kanker, langsung berangkat haji. Waktu itu istri divonis kanker, hanya mampu bertahan hidup 3 tahun. Saya marah sama dokter, kayak cangkemmu Gusti Allah. Akhirnya saya ajak sowan ke Habib Lutfi bilang, istrimu sembuh, alhamdulillah sembuh. Saya bawa ke Singapura, ke Malaysia, berobat. Saya bilang sama istri saya, silakan kamu berangkat ke Malaysia, tapi nggak usah niat
berobat, niatnya shopping dan belanja saja. Istri tak kasih ATM tapi nggak tak kasih pinnya. Yo mending Ustadz Qadir malah ramainya apa-apa kalau bojone. Main di rumah. Mudah-mudahan keluarganya Ustadz Qadir langgeng sakinah mawaddah warahmah. Pulang pengajian Ustadz Qadir istrinya nambah. Amin amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma ora. Lah kemarin Pak Ramadan, jadwal saya syuting sibuk, ngaji saya sibuk. Saya berangkat ngaji dari Jakarta mau ke Surabaya, naik pesawat. Ngomong kaget saya ngomong. HP saya bunyi Ustaz, ditelepon orang, tangdong, belum pesawat. Ini siapa? Sampai Surabaya, saya WA, who are you? Anda siapa? Karena nomornya nomor luar negeri. Rizky bisa bahasa Inggris? Oh, kelihatan. Bahasa Inggris itu gampang, Ki. Buku bahasa Inggrisnya, buku jatuh, kedebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya, jam tangan rusak, oklok. Kucing bahasa Inggrisnya, cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Sudah dari dulu, cat bien. Seperti apa? Ternyata apa, Bu? Saya WA, dia telepon. Excuse me, sir. My name is Mr. Fahad from Ambassador Saudi Arabia for Indonesia. Ternyata dia merupakan sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Saya bilang, what do you want? Apa yang Anda mau? Can you meet with me in Jakarta? Apakah Anda mau ketemu saya di Jakarta? Please, dia bilang. Oke, saya datang. Malam saya ngaji kepada Mbah Din Kendal, sahur sama Habib Lutfi di Pekalongan. Langsung saya berangkat ke Jakarta, jam 9 ketemu dengan orang ambasador Arab Saudi. Dia bilang apa? Saya senang kenal dengan Anda. Terus kita menyeleksi, dia bilang begini. If we give you invite to Hajj this year, are you ready? Kalau kami berikan undangan haji kepada Anda tahun ini, apakah Anda bersedia? Apa saya gak kaget, Bu? Saya udah nyiapin uang untuk berangkat haji bersama istri saya. Ternyata ada tawaran undangan dari kerajaan Arab Saudi yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Saya bilang, really? Ya. Kalau Anda siap, Anda saya undang untuk berangkat haji. Saya jawab, Pak, saya siap berangkat, tapi syaratnya satu, istri saya harus ikut. Kalau istri saya nggak ikut, mendingan saya bayar sendiri, karena saya pengen memberangkatkan istri saya. Dia bilang, santai bro, Gus Miftah kalau mau berangkat sama istri diajak. Tapi tolong saya dicarikan 6 artis yang punya follower banyak untuk diajak haji sekalian. Waktu itu saya mau ngajak Rizky, tapi followernya cuma 3. Akhirnya saya ngajak Rizky Bilar sama Lesti, Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, dan Mas Deddy Corbuzier sama calon istrinya. Insya Allah berangkat tahun ini atas undangan Allah melalui kerajaan. Kenapa? Allah tidak memanggil orang mampu, tetapi memampukan orang yang terpanggil. Caranya bagaimana? Ibu-ibu tolong perbanyak baca sholawat, ditambah kerinduannya dengan kanjeng Nabi, maka Nabi yang akan memanggil kita, maka Nabi yang menghendaki kita semua. Kayak guru kita Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau tindak Mekah Madinah itu bukan karena diajak manusia, tetapi kalau langsung mendapatkan panggilan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena rasa cintanya dengan kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ibu saya selalu bilang, sholawat, jangan berhenti. Jenengan meripate nyawang saya, kupingnya ngrungokke pengajian, atine sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Neng ati wae. Malah kan batin, ganteng asline. Tujuhnya awal Ustadz Qadir. Anaknya berapa Ustadz? Lu 2. Mau nambah berapa? 10? Mbak, Ustadz Qadir minta anak 12.
Ya wes, sebelum tak lanjutkan selawatan dulu yuk. Men diceluk kanjeng Nabi Haji Mekah Madinah. Amin. Kerja. Ayo tenangan. Selawatan. Saya besok masuk surga, kalian ikut. Amin. Tapi ya itu di surga saya kalau sama bidadari, kalian hadroan. Lumayan. Nyawang kiai kelon karo hadroan. Semangat Gus. Rizky domblong. Ayo selawatan yuk. Bu, selawatan turun. Kerso, teriak yang kencang. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ziarah Makkah Madinah. Besok insya Allah semuanya haji. Apa dengan rapengin? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di Brebes. Jadi kalau Rizky besok Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Brebes. Makanya jangan kaget kalau pulang haji malah Rizky nggak pernah Jumatan. Kenapa? Tabungannya banyak. Itu namanya bukan haji tapi hajingan. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qadara wal ali wal ashabi Bali nang kuburan matu tangan tetangisan Sholli wa sallim daiman ala mada Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man kasih kenyaku sing isih ana Sholli wa sallim daiman ala mada Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man kami cinta tanah air. Ulangi. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu
demi kejayaan bangsa Indonesia. Wassalli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala Sallu ala Nabi Muhammad. Rawuh Pak Kiai Subhan. Kula matur, kula Yogya takone dhisik. Pak Kiai Subhan Brebes rawuh kentun. Soale Pak Kiai Subhan bangsawan, bangsa sing tangi awan. Lho lak kiai niku tangine awan tapi wis subuhan. Lah jenengan subuhane awan. Mila usolli mawon tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ketoke salat duha tapi nganggo kunut. Lanjut nggih. Napa langsung Kiai Subhan mawon nggih? Kecangkeme randa. Kula wingi ingin pendatang wonten kampung sebelah niku Kiai. Terus wae dalu tentu kira sepur jua mae jenera umum cuwakar niku. Rondo-rondo niku. Oh, wong wedok kelasnya 1 legi, setengah kula giluk-giluk. Kula aja munggah panggung kuat, aja kula bales wedok. Ora wani. Kula niku lak santri, Pak Kiai Subhan niku kiai kula. Nah, Pak Mergo Pak Kiai Subhan tanya tadi, karena Pak Kiai Subhan istrinya satu, ya saya makmum. Berarti ya, istri saya juga harus satu. Walaupun istri saya mengizinkan, asalkan saya di. Jadi anak kula ini kurang ajar ini. Kula Jumatan yang masjid, kula khutbah babakan hormat karo wong tua. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, "Bah, yang harus dihormati siapa?" Ibu, bapak. Anak saya tanya, "Dek, bapaknya berapa?" 1. Ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Ono mulai ngomong mbokmu, aku semangat. Begitu pulang, istri saya lagi masak terong. Anak saya matur, "Bun, kata Ade kan bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah istrinya cuma 1? Istri saya bilang, "Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun." "Oh nah, ngomong bapakmu." Kelas itu gitu. Ibu-ibu mau tak kasih lagunya? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Niki Pak Kiai Subhan nyekseni bilih panjenengan setuju kali lagu kula. Mergo setuju tak terus nih. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju, Bu? Mau setuju. Bener apa salah? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Supaya bojomu ora bener apa nih caranya? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Wis dikandani karo Kiai Subhan, wong wedok sing apik itu wa inna dzaka ilaiha sarratka, disawang wong lanang kudune nyenengke.
Lara pengajian ketemu Kiai Subhan dandan jam itu ngaji jam 11. Ngenteni kekawalan sampai geledek kabeh wedake. Ning omah disawang Ustaz Qadir bojone ya Allah. Daster tua bolong-bolong. Ambune sambal terasi. Koyoke bekas kerokan. Kali kotange petir siji. Mila kula bengkel almarhum terus ya. Duwe sihir di wong wedok. Ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit ibu berbesar iki taline kotang petel dicemiteni. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kalau kasih gerembuk cara membersihkan diri Kiai. Salah satunya kula provokasi supaya tiang dukuh tugel niki sami tindak haji. Dukuh tugel. Napa kula matur? Kula terangke tentang Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa disebut Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Berarti bilang Kiai Subhan apa? Kiai Subhan Al-Berbesi. Al-Berbesi. Ustaz Qadir Al-Tugri. Lawa kula cerita, bab bojo kula niku sakit. Kula lak nazar. Kula sebelah balik haji, bojo kula daftar rong makan. Lah kula nazar iki. Sesuk awakmu mari, kopiku apa buka ini? Oh tutup deh. Ibu, kalau saya minum kopi itu harus panas. Kalau panas harus langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kenapa Pak Kiai Subhan ngeteh? Gak ngopi. Supaya kalian tahu hidup itu tidak hanya pahit, tapi juga nganggo sepet. Kok keting nggak? Info. Sing satut masih. Sallallahu Nabi Muhammad. Istri saya itu ahli sholawat. Pas dioperasi sama dokter Bu, sudah dibius sampai tidak sadar diri. Tasbih digital di jarinya itu nggak bisa lepas. Karena istri saya terbiasa dengan sholawat. Sehari minimal baca sholawat itu 20 sampai 25 ribu. Jenengan pengkira. Istri saya itu kalau mau tidur, saya masuk kamar, tak kelonit, cangkemmu masih sholawatan. Sampai dioperasi saja kata dokter nggak bisa dicopot, mulutnya masih kumat kamit sholawat. Maka saya bilang sama dia, ini kita tahun ini mendapatkan undangan dari kerajaan Arab Saudi bukan karena saya terkenal, tapi karena kamu masyhur di alam langit. Kenapa? Kamu dirindukan oleh nabimu. Kenapa? Karena begitu cintamu dengan nabimu dengan sholawatmu. 25 ribu kulla yaum bendino dikeloni loh Ustaz, sholawat. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak Bun. Makanya dengerin apa? Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Napa jenengan boten pengen? Bu. Napa boten pengen? Ketika Anda datang ke Masjidil Haram, kemudian apa? Tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat, setelah tawaf minum air zam-zam, kharajat dulu bau kali yaumi waladat ummu. Makanya nyuwun sewu, dadi wong Islam itu penak. Rampung poso, man soma Ramadana imanan wahtisaban, kharajat min Ramadan kali yaumi waladat ummu. Dadi suci. Rampung tawaf, suci. Wah, kalau matur napa? Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Brebes. Jumatan peng pisan teng Masjidil Haram padha karo Jumatan peng 100.000 teng Brebes.
Milo kiai sing sering mangkat haji malah ra tau Jumatan. Soale tabungane sih oke. 100.000. Jadi lah besok jenengan misalnya kok Kiai Subhan lagi tak masjid ning Mekah. Dan Pak Kiai Subhan itu Kiai syariat, salah satu Kiai syariat sing kula kenal tertib, salatnya tertib. Maka kula suwun dadi wong Islam itu rileks mawon, enjoy mawon. Karena agama itu dasarnya sebagai solusi bukan problem. Lah orang yang menjalankan agama itu repot, soalnya apa? Menganggap agama itu sebagai masalah, bukan sebagai solusi. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu gampang, tapi ojo mau gampang ke. Saya kemarin dikritik Pak Kiai, gara-gara saya dianggap Deddy Corbuzier salah milih guru. Gara-gara Deddy Corbuzier podcast ngundang pelaku LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Akhirnya kalau nasihati, videonya dihapus. Saya bilang sama Deddy, Al-Hujurat, Allah menciptakan manusia min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Rizki. Adam dan Hawa. Tujuannya apa? Arum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, supaya berpasang-pasangan. Santai sing jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau Rizki tidak punya pasangan, jelas Rizki bukan manusia. Kita kandani deh. Jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau Rizki mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan Rizki cucunya Dajjal. Radio. Aku sing mesti pengen nambah kok masuk kowe ora. Kalau kita kali kanca-kanca Habib, Gus, pengen nikah lagi. Saya kalau toh nikah lagi mau cari istri Arab. Nah kenapa Gus? Jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Elek-elek sadaqallahul adzim. Agama itu solusi. Lah, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan agama itu sebagai solusi? You happy. Beragama itu menyenangkan. Maka kenapa sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, itu ketika ditanya alasannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Yai, saya dapat tamu dari Australia namanya Mr. Antonio Scott Dory. Malah kayak iwak tapi Dory. Jauh-jauh datang dari kota Perth, Australia. Tahun 2019 akhir, bulan November. Dia datang apa Bu? Ketemu saya, dia mengatakan I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Ketika saya tanya, kamu tahu saya dari mana? From YouTube. Makanya orang-orang di Korea, di Hongkong tuh menjuluki saya wali YouTube. Kalau sekarang Kiai Subhan punya julukan baru, wali bokong truk. Karena wajahnya Gus Miftah paling banyak dilukis di bokong truk. Ratusan Bu. Yang paling menyedihkan satu, mobil sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Kuatnya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Lah kula mriki ya saking hotel wis dikirimi 3 gambar truk yang wajahnya gambar saya. Makanya kenapa kemarin saya matur Kiai Subhan, saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. 1, lelang belangkon termahal di dunia. Saya buat belangkon sudah 5 tahun, saya pakai selama 5 tahun, harga belangkon 90 juta, saya jual laku 900 juta. Tak sumbangke GNO muktamar di Lampung. Kaya ngono aku ra kena ngaku-ngaku nguripi NU. Sing bener niku awake dhewe mboten nguripi NU tapi golek urip saka NU.
Makanya saya tersinggung kalau orang mengatakan, "Yo, kita menghidupkan NU." Kamu menghidupkan dari mana? Sing ngono kowe iki golek urip saka NU. Buktine apa? Apa-apa mok dol. Gawe jaket gambare NU payu. Kopiah gambare NU payu. Kuwi sing kopiah NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Kaos gambare NU payu. Jilbab gambare NU payu. Tapi sing kula tersinggung siji. Jangan pernah membuat sarung gambare NU. Kula nalila. Awakmu nganggo sarung NU mlebu toilet, mlebu WC, sarunge ra mok copot. Pas kowe ngising gambare NU nyawang silitmu. Lho niki tenanan iki mboten guyon iki. Kula tersinggung iki. Kadang-kadang sarungnya NU nguyuh ngadeg ora cengok. Malah sarungnya ilmu tutul ke tiang listrik. Kesetrum akhirnya ireng kaya Rizky. Rizky protes, kula lak pipis mboten ilmu tutul Gus. Nganggo obat, napa diobat ABP ya Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, akhirnya si Antonio Sekodar ini saya tanya, kamu kenapa kan di Australia banyak ulama? Kenapa kamu nggak datang ke ulama Australia untuk diislamkan? Dia bilang, karena saya nyawang Anda itu menyenangkan, melihat Anda itu menyenangkan. Agama betul-betul disampaikan dengan cara yang menyenangkan, bukan menakutkan. Pak Kiai Deddy Corbuzier itu belajar Islam sudah 16 tahun yang lalu, sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ketemu dengan para ustadz, ketemu dengan para kiai, banyak yang dia datangi, tapi nggak pernah klik. Ketemu kula 8 bulan, klik nyambung. Begitu dia mau masuk Islam, saya bilang, udah kamu masuk Islam dengan kiai yang ada di Jakarta. Saya nggak mau, dia bilang. Lah kenapa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, besok wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya galak, Islamnya galak. Tapi Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau pintu masuknya ramah, maka Islamku akan menjadi wajah Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Saya harus melalui Gus Miftah, bukan yang lain. Kenapa? Saya tanya. Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Contoh nih, iso ngaji di masjid, neng kampus, neng lokalisasi, ketemu prostitusi, ketemu telembuk. Kali ini arahnya apa? Putis. Apa? Oh, padahal telembuk. Ibu-ibu tahu telembuk itu pekerjaannya apa? Telembuk jualannya apa? Jualan kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Rizky. Saya besok tanggal 21 Mei ini, Kiai. Ini kan saya udah berangkat kemarin dari tanggal 15, baru pulang besok tanggal 31. Ini lanjut Cirebon, Jakarta, Palembang, Surabaya, Lampung. Tanggal 21. Jadi nyuwun sewu. Urip kula itu napa-napa cukup. Kecuali siji, kelon. Ketemu bojo. Siapa tahu dikasih santrinya Kiai Simpulan 1. Iya. Kan kalau saya dapat santrinya Kiai Simpulan, saya manggil beliau Bapak Mertua. Iya. Ada artis dia murtad. Artis Indonesian Idol. Namanya siapa? Besok Anda lihat berita tanggal 21. Dia ketemu saya Ramadan tahun kemarin, tahun sebelumnya ini, tahun kemarin. Saya tanya, kan bapak ibumu muslim, kenapa kamu murtad? Bla 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 bla, dia senang sama cowok begini. Saya nasihati pelan-pelan. Nggak perlu saya ngomong, orang kalau murtad harus dibunuh, malah takut dia. Saya kasih gambaran yang menyenangkan, bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Kemarin dia telepon saya, Gus, kenapa mbak? Matur nuwun kula dinasihati. Terus saya mau kembali masuk Islam.
Ya sudah, kamu di Jawa Timur. Sekarang ketemu Kiai Jawa Timur, orang Kediri. Boten Gus, saya harus sahadat ketemu dengan Gus Miftah. Pendeta dari Semarang, rohaniawan di Nusa Kambangan, sama-sama jadi bintang tamu dengan saya di Kick Andy Metro TV. Ketemu saya cuma 1 jam. Dia bilang, Gus, boleh nggak saya ketemu Gus Miftah? Ya Bu, silakan datang ke hotel saya. Dia bilang, saya sudah ketemu banyak Kiai NU. Saya kenal dengan Jafar Umar Tholib. Saya kenal dengan Abu Bakar Basir di Nusa Kambangan. Saya sudah pernah sowan Kiai Said. Saya sudah pernah sowan Gus Mus. Saya sudah pernah ini Mbah Hasyim Muzadi. Udah berapa kali ketemu. Terus kenapa Bu? Kalau Gus Miftah bisa meyakinkan saya masuk Islam, saya akan masuk Islam. Seorang pendeta dari Semarang. Ketemu kula teng hotel Double Tree Menteng Jakarta. Saya sampaikan karo guyon. Dia bilang, loh jawaban yang saya tunggu ini Gus, yang lain terlalu ilmiah, terlalu ngitab, kula malah mboten paham. Saya ngomong Gus Miftah biasa-biasa mawon, kula paham. Akhirnya nopo tahun 2020 dia menyatakan masuk Islam. Ketemu kula saja. Maksud kula nopo? Di saat orang ngomong ngaten nggih, alah Miftah orang alim. Loh, kula matur. Jangan sampai ketidakalimanmu menjadikan kamu insecure. Percaya diri. Mbah Den Kendal, gurune Kiai Subhan, guru kula panjenengan, ngendikan kali kula ngaten, qalilum minal yaqin, khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Kalau orang mengatakan Miftah itu tidak alim, seharusnya Anda malu. Miftah sing orang alim wae manfaat lan payu. Mosok kowe sing alim ora payu. Mengatakan halah Miftah hanya menang viral. Kalau kamu mengatakan viral itu hanya mbok kamu melu viral. Ning nyatane kuwi yo ora iso viral. Lah Allah ngersake viral orang-orang dalan. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manaka. Utawa ayat sing biasa diwaca karo wong NU bar salat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanziul mulka mimman wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Kamu santai. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Hei. Jadi enjoy beragamanku. Ojo digawe wedi. DJ Katy Butterfly dari Thailand. Tahun 2019 ketemu kula, 2018. Niku lak nge-DJ nyun sewu Kiai. Nggak pakai baju, hanya pakai kotang dan sempak tok. Kok Gus Miftah tahu? Aku lihat. Karena sama-sama pengisi acara di kafe. Dia nge-DJ, saya ngaji, mau kotangan kalau sempakan tok. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Pak Kiai ampun melu-melu Pak Kiai. Nanti kalau saya ngajak Pak Kiai Subhan ngaji di klub malam bahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Dia ketemu saya. Kok Gus Miftah itu kalau ngomong asik ya. Agamamu apa Nduk? Saya Buddha Gus. Akhirnya tak kasih beberapa quote. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Orang baik dan orang buruk bedanya satu. Kenapa dikatakan baik? Karena lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kenapa dikatakan buruk? Karena lebih banyak buruknya daripada baiknya. Maka saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Dia pulang rumah keadaan subuh, ya. Seneng telepon saya. Itu suara di pagi hari melalui masjid itu suara apa Gus? Itu suara adzan. Kok hati saya ayem ya denger adzan. Padahal orang Thailand. Oh wow. Wow. Jadi kalau Ustadz Qadir lihat dia pasti wow. Mulai delok bojone, weh. Dan ternyata apa Bu? Itu jadi jalan hidayah masuk Islam. Makanya saya nggak akan pernah berubah dengan cara saya dakwah. Orang urusan gue nganggep aku orang alim, nganggep aku goblok, sak pituruti rapopo, no what. Kalau bahasanya pakai Subhan, maafi muskilah. Bahasa saya never mind, ora opo. Sing satset masih. Sing paling lucu ya.
Antonio Skodori tak sadake. Pakai bahasa Inggris kan? Selesai njaluk mangan mau Australia. Disuguh napa-napa ora doyan. Akhirnya bojo kula jengkel masaknya sayur bung. Malah doyan. Datangkan sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Teng Brebes enten bung nggih. Bung napa rebung? Kula bingung. Bahasa Inggris apa? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Jawab, amazing, dahsyat. Saya tanya, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Aku mbaten mau berakoti kok. Nah, Milo, kita belajar dari orang-orang yang menyenangkan. Jenengan bergabung mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama niku beruntung. Punya kiai-kiai yang moderat kados Kiai Subhan. Lah Kiai Subhan niku kelasnya teng PBNU, kula teng ranting mawon ora payu. Nah, beliau ini sebagai mustasyar. Islamnya ramah, menyenangkan. Kenapa? Moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makanya sampai Pak Jokowi kemarin bilang nopo Kiai. Para polisi, tentara tolong WA grup istrinya diawasi. Jangan sampai terpapar ustadz radikal. Kula batin. Perintahnya Pak Jokowi bagus. Tapi apa wani wong lanang ngawasi HP-ne bojone? Sing ngono wong wedok ngawasi HP-ne bojone. Nggih, mboten Bu? Ayo Pak Kodir. Kira-kira awakmu ngawasi HP-ne bojomu apa bojomu ngawasi awakmu HP-mu? HP-mu. Kandhani gayane kumisen galak karo santri. Ning omah ketemu bojone ik. Aku ya ora ana critane wong lanang menang karo wong wedok. Mila rata-rata waline Gusti Allah niku galak. Contone sinten Umar bin Khattab. Setan iblis jin wedi karo Umar, tapi Umar ya wedi karo bojone. Mila bapak-bapak dukuh Google sing bojone galak, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor dua, min alamatil stroke. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Mila niki sampun meh dhuwur wonten Pak Kiai Subhan. Alhamdulillah kerawan apa? Aku ngerti arep golek kotak demis kan. Tak ngomong penting aku. Iya ngerti. Cerewet bae. Oh, ternyata ngundang saya itu hanya disuruh mencarikan kotak infak. Rongojol. Arahnya siapa ya? Ahmad Rais. Kok Muhammadiyah? Ahmad Rais. Kita doakan Pak Ahmad Rais panjang umur. Orang sedunia mati, Ahmad Rais hidup sendiri. Gimon, kotak infak siapa? Bu, tak takon. Lah ning dompetmu ana 1.000, 50.000, 20.000, 1.000, sing macam pelungke sing ndi? 1.000. Kan kurang ajar temen. Nanti dulu tak kasih tahu dulu. Kan kurang ajar temen nunggu Google ya. Nonton kunyuk ning kebun binatang, sangune 1.000. Pengajian deleng kiai viral 1.000. Berarti luwih larang kunyuk napa kiai? Kunyuk. Jenengan luwih ngajari kiai napa kunyuk? Iya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Dijawab sing bandel. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Orang tabungi ngopo?
Betul. Durung amplopan? Durung. Padang. Nah, ayo. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn sarang-sarang sing kuatir. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Bondora melu bojo ayu wis ana sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndono sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Bocah cilik di bulan haji sesuk yang gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berambung dereng, nambahi, dereng, nambahi, apa? Sira boy. Ayo sedulur, bose. Kalau terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Biasa-biasa baik. Ini pakai sudah betul. Ayo sedulur derek pengajian urun halal bil halal ugi sawalan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Duka
Kiai Subhan. Tahu toh? Kiai ini ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Terakhir. Iki lagi sing nom-nom banser terus semuanya. Lagi. Ipet gorengan kopi, diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni, amit-amit bocah saiki durung ijab. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bilang Bang Bail anak perjalanan seneng langsung, Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Malah nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Tawane gue terakhir. Kok ditelat wedok? Apa ya? Angin. Kalau kamu ditolak sama cewek, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Lah dalil pinter Yesus kan le, lak kuat aku isap. Malah kalau berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, mantanmu sudah ke Bengkulu, kok kamu masih sendirian? Alhamdulillah sampun jam 3:30 dilajengaken ke Yesus. Apa? Kan aku capek. Mila, niku wau. Didandani agama ini solusi, bukan problem. Agama ini menyenangkan, bukan menakutkan. Maka ceramah Pak Kiai Subhan mesti ramah, bukan ceramah yang marah. Yang menyenangkan, bukan yang menakutkan. Muga-muga kula panjenengan sami tansah istiqomah. Amin. Kok istiqomah niku apa, Gus? Nggih, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau ini takoni guys. Kenapa mani ya cangkeme bojone kodir ya? Bojone kodir. Wis meneng no. Santet meteng lho wis. Monggo diperbaiki diri semuanya. Kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu. Insya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, siang ini kita hadir acaranya silaturahmi. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang mengendaki dilapangkan rizkinya, wa ayyum sa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Jenengan tidak meriki karena nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Insya Allah siji didawake umure. Loro gampang rizki ini, telu sakinah keluarganya, soleh solehah putra putri ini, kondur insya Allah lunas utangnya, dibayar dewe. Senajan orang bisa lunasi lah, dong aku muga-muga semua tangi lali. Santai mawon. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia.
Kenapa? Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau nanti matur keleke subhan, Pak Kiai, lah ngersake dahar onde-onde mang padosi onde-onde sing wijene ganjil. Niku paling enak. Tapi saat derenge didahar dihitung. Aten kowe tetap jaga kekompakan, jaga kerukunan, terutama pasangan suami istri. Karena rukunnya seorang suami istri akan melahirkan generasi yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Ngelak bojomu gaweane gawe susah awakmu, tolong ajak lungguh suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, bisikkan kalimat di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka. Kalau rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Pak Kiai Subhan ini hidupnya seperti rumah makan sederhana. Sederhana sih, tapi apa-apa ada. Lah, maka nuwun Kiai nyuwun janganipun hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selajengipun mauidhah ugi barokah doa saking panjenenganipun Shahibul Fadilah wal Karomah Kiai Haji Subhan Al Brebesi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab khalaqan nasa min turab wa fawata bainahum bil uquli wal ulumi wal ma'arif wal akhlaq wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi khair ali wal ashab, amma ba'du. Kalau hormati, kalau ta'dimi akhinal karim Kiai Haji Miftah, kalau ditambah sambungannya Habibur Rahman, mudah-mudahan jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap para ulama, tukuh Google, dan para ustadz dan ustadzatnya, Ansor, Bansel, Muslimat, wal Fatayat, seluruh masyarakat yang hadir yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cinta para ulama, para dai Allah, utamanya adalah beliau, apa yang tadi disampaikan oleh beliau adalah semuanya manfaat. Kaula piyambak wonten mriki hadir ingin mengharap keadaan pun panjenengane. Kaula mboten saged badhe nambahi napa-napa, wis cukup. Balik beres. Soale iki Miftah rupane wis roncongan. Wis kudu dahar, tapi ora percaya biasa ning hotel yo mangane enak-enak. Wis sing nyandingi wong ayu-ayu. Harinya bolak-balik gue baik. Tapi orang kalah sebenarnya kalau gak ada santri wadon ini hampir 1000. Anak sing ayu, anak pesek, anak sing yang berbes mawon pun sudah 700 putra putri, dan lurah lagi sudah 1700. Yang niku likuli syai'in pak pun. Manusia itu punya pakai dada. Imam Syafi'i dawakan likulli rijalin maqam walikul maqamin rijal. Setiap panggonan ana wonge lan setiap wong ana panggonan dhewe. Dakwah Islam itu tidak dengan pesantren murni
saja, macam-macam. Maka sarana dakwah itu terbanyak Nahdlatul Ulama. NU itu sendiri merupakan organisasi keagamaan dan organisasi kebangsaan, di mana orang itu berbuat baik, akhlak baik itu merupakan wujud bangsa yang baik. Nek masyarakat berakhlak dengan jenis negara berakhlak. Saya ngalamatkan para hadir, maka kalau rapan ngalem tengah jengnya. Memang Kiai Said kalau ini tanggal bulan Sya'ban tanggal 13 hadir datang Pondok Pulau. Kalau cerita tentang Gus Miftah, yang pakai memang Gus Miftah itu cerdas. Wong sajagongan bisa ngarang anak muni kaji suban gagah tapi bodoh ora tambah dadak ngarang pinter. Ayo sampai jengkel aja jengkel. Waktu wong dan Tegal gagah tengkali gang sasane kula ujung-ujung ngaten. Kehidupan kali kula gagah pundi? Gagah kula nggih. Yang bikin roh Isuriah PBNU, tapi gagah aku. Jangan terkenal rambutnya niku. Dari itulah maka monggo. Sebab hidayah niku wonten 3 tingkatan. Jamin menyadap langsung. Gusti Allah Ta'ala dawuh law syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Apabila Allah Ta'ala Tuhanmu, pakainya Tuhan, apabila Tuhanmu Pangeran kawula niku ngersoaken Allah damel makhluk niku setunggal, tunggal wijah, Islam kabeh, NU kabeh, Muhammadiyah kabeh, Allah mampu. Justru kenapa Allah Ta'ala membuat manusia berbeda-beda. Wala yazaluna mukhtalifin. Makhluk Allah Ta'ala manusia niku akan selalu berbeda. Illa marrahimar rabbuk, kecuali orang dapat rahmat dari Tuhanmu. Kalau goleki maknane marrahimar rabbuk datang tafsir Munir Lin Nawawi, wonten tafsir Wahba Az-Zuhaili 15 jilid nek Lin Nawawi kali jilid. Kula buka maknane illa marrahimar rabbuk, kecuali wong sing ora akan berpisah bertengkar hanyalah orang dapat rahmat dari Tuhanmu. Siapa illa marrahimar illa qauman hadahumullah, hanyalah kaum yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan bertempur pakate lurah pilandura kanandang anak adi mertua jadi pegatan niki. Tapi kalau dapat hidayah, kecuali kaum yang dapat hidayah dari Allah. Lah kula ningali tafsir-tafsir lintu-lintu pun ngaten niku. Hari niki adol terus kali arang-arang mutolaah. Ya Miftah keputi-puti terkenal, tapi orang tahu mutolaah, orang sempat. Hari kula mutolaah terus, tapi orang payu metu. Mutolaah di mana santri. Ternyata hidayah, kaum yang dapat hidayah itu tingkatan hidayah dan 3, Pak. Tinjuan Imam Ghazali, tinjuan Imam Syairozi, itu 1 kurun. Kalau ingin macakan kitabnya ngaten Al-Lumah karangan pun Syairozi sing ngarang kitab Muhadzab. Beliau meninggal tahun 472. Niku semasa dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali juga menggarisbawahi bahwa marotibul hidayah, tingkatan hidayah petunjuk Allah ini wonten 3, Bu. Nah, deling-eling niki muslimat fatayat ibnu Ba'du masyarakat. Tingkatan hidayah pertama adalah ma'rifatul khair wasyarr. Mengetahui baik dan buruk itu sudah termasuk dapat hidayah. Dalil sini wahadainahun najdain. Allah menunjukkan manusia dari 2 jalan. An-najdain huwa at-tariqain, ay tariqul khair wa tariqus syarr.
Allah menunjukkan jalan baik dan buruk. Sampai durung ibadah tapi wis ngerti sholat apik, wis ngerti zina itu dosa gede, tapi belum bisa menekuni apa yang kita tahu. Dengan sakit sempurna kita melakukan ibadahnya, itu sudah termasuk hidayah pertama. Sebab manusia itu dibekali oleh Allah as-sam'a wal absara wal afidah, telinga, hati, mata dan hati. Dan anggota manusia yang pertama kali lahir berguna adalah telinga. Maka butuh suara yang terbaik adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berfungsi pertama kali lahir, la ta'lamuna syai'a. Orang ngerti apa-apa, tapi bisa Allah membekali telinga. Wal absara baru mata. Menurut wong-wong ngomong jare bocah mulai bisa melek itu 40 dina nembe bisa ningal. Jadi fungsi pertama adalah telinga, fungsi kedua adalah mata, yang terakhir afidah, akhir jamai lafadz fuad. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, mengerti kebaikan dan keburukan, itu sudah termasuk hidayah yang awal. Hidayah yang kedua, ini yang sering dihadapi oleh beliau, Haji Miftah Habibur Rahman, yaitu hidayah yang kedua. Mereka tahu agama, tapi belum masuk ke agama. Mereka tahu Islam baik, tapi enggan kena orang tuanya dan seterusnya. Tapi apabila hidayah itu sudah tarosuh, meresep, terpadu pembawanya. Sing gawa niku niate dakwa niku li ajil fulus, ya wis ora bakal nempel. Insyaallah niku wonten nilai wiraine di panjenengan di samping loman. Terus yang ingkang pengen selamat tentunya niku sudah sering mendengarkan ucapan bagus dan ngerti Allah, maka akan meningkat hidayah yang kedua, qabulul intiqal min halin ilaham. Sawise ngerti apik berpindah dari jelek menuju ke baik, itu hidayah yang kedua. Nerima pindah sing asale karo sing lanang wani dadi ora wani, dadi tawadu. Sing asal karo wong tua mboten ngormati dadi ngormati. Ini kan intikal, berpindah dari kejelekan menjadi kebaikan, itu hidayah yang kedua. Tingkatan hidayah kedua, kita bisa berpindah. Sholat, ulang puasa, alhamdulillah luar biasa teniki. Terus saya mendengar beritanya ini. Niki tuku bugel, dusunnya niku pasar batang. Alhamdulillah niki kata santri sing mondok ten. Kalau cakep terus sing lagi paling 6 kilo atau 7 kilo. Dan saya hormatkan para hadir, dan tingkatan kedua hidayah berpindah, bisa pindah dari jelek menjadi baik. Sing asale nawa jengkelan jadwalnya itu hidayah kedua. Sing paling terakhir yang dimaksud Gusti Allah Taala adalah hidayah ketiga, mudaratun nas, berbaik kepada sesama manusia. Tidak memandang agamanya, yang penting kita ada jiwa kemanusiaannya. Apabila kita dicubit lara aja nyubit wong liya. Nek kula dipun gendengi lara aja gampang gendengi wong liya. Nek kawula niku dipun fitnah, marah, jangan juga memfitnah orang. Itu hidayah yang ketiga. Wahtimalul ada dan rima disakiti. Ini itu sebenarnya sering mana-mana gusi ngendi anak tunan kayak gitu macam-macam. Terus Gus Habib Luti mak terus Gus dari kayak timyati terus Gus saya sebagai berkait timyati terus perjuangan Anda. Dari itulah maka dengan terkenal ini ada istilah wali kutub ana wali YouTube. Tapi insya Allah jalannya wali macam-macam Pak. Saya itu datang ke Fatih ya. Orang pertama adalah tobat, memiliki keikhlasan. Nuwatan jalannya wali, lulu kayu neng alas. Jalan wali, kewalian itu hasil gosodako. Wonten malam, Habib Ali bin Soleh Al-Habsyi pernah hadir di haulipun wong tukang becak. Kenapa? Beliau itu becak nek oleh 30.000 hari bahasan
10.000 disimpen ke ibune, 10.000 kangge piyambake, 10.000 dibagiaken teng tiyang miskin. Padahal dia orang sugih. Masya Allah, begitu beliau meninggal ternyata masyhur wali mastur wali min auliyaillah. Termasuk Mbah Rubi Kelampok, pegawainya nopo? Tukang mocok saking pasar Jawa, dandanan dan belanjaannya masyarakat. Kadang-kadang dupai gelap, kadang-kadang buatan masyhur wali Mbah Rubi. Nah, jadi wali itu atroposannya ada dari dai, ada dari ngaji, ada yang dari pertanian. Terus insya Allah yang setiap bakal asar bulan Ramadan ngeten kita ngisi ngaji buat latihan kali ikhya. Setiap Ramadan bakal asar terus sing ngunjungi luwih daripada kiai. Nak saya lebih dari 3.000 setiap bakal asar tentu lagi khusus bulan puasa. Ngeten niku. Tapi sedotane masih hebat, kayak Miftah hebat. Nanti niku sholat bolak-balik pandane randa bae. Pengasan randa seneng harus ikat rika. Nah, niki nuwun sewu niku go bunga-bunga mau. Jadi kelimane ngaten, hidayah Allah taala niku tingkatan 3, ngertos barang sae lan awon sudah termasuk hidayah. Yang kedua, berpindah dari sifat awon menjadi baik. Wong wis umur 40 kok ora apik-apik, masyaallah khawatir. Nek awal belakang biasa, wong yang awalnya belakang. Dudu belakang sing ora-ora. Dikenal wah, aja bantai ilmunya ora belajar sing wong tuane brukis jare sapa. Kula SMP kelas kali mon wis ngaji Dharma nun Bapak Guru. Dari itulah maka monggo dari Abdullah bin Abbas dawaken ngaten. Ma'atallahu azza wa jalla abdan ilman illa syaban. Tidak sekali-kali Allah akan memberikan hamba dikasih ilmu oleh Allah kecuali kondisinya masih muda, masih enom. Maka saat itu asbab nuzulnya surat At-Tin, Abdullah bin Abbas mengatakan begini, Bang Adil, mengatakan minhum nafarun qad ruddu ila ardil umur fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kanjeng Nabi tasih gesang, banyak kelompok kaum yang dikembalikan ila ardil umur. Mari asor-asore umur kita. Sing asale apal Quran 30 juz dadi 20 juz. Sing apal hadis ribuan daripada hilang. Sehingga fasul anhum ditanya dari mereka, bertanya hina safiat ukuluhum, di saat akalipun rusak, sahabat galau, gimana nanti kita di hadapan Allah sing asal hafal Quran dadi ora, sing asal 30 juz dadi 20, ana sing asal 5 juz dadi 1 juz, sehingga akhirnya turun ayat. Iya benar, manusia tidak ada monster yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan ke rendah-rendahnya derajat. Sing asale untune langka, lahir metu maning, terus dadi langka maning. Wa man nu'ammir nunaqisul khalq. Orang yang dipanjangkan umurnya biasanya dikembalikan seperti muda, seperti kecil. Sehingga banyak orang yang lupa. Kondisinya lupa. Sehingga sahabat bingung. Jangan apa pernah rolik lalen dosa besar. Kalau masyarakat niku sahabat kata itu terus turun ayat niku illal ladzina amanu wa amilus shalihat, sing ora ancur, sing ora lebur, sing ora ambruk, hanya orang beriman dan amal soleh. Niku mah dereng kawula saged paham. Maksud illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nek wong iman lan amal soleh bakal dapat pahala yang tidak akan putus, mboten badhe pedhot, mboten saged jawab malih, mboten saged paham malih. Terus diterangkannya Nabi, idza balaghal mu'mina minal kibari ma yujizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu fi syababi. Nanti apabila kelak
orang mukmin ketemu lantaran pikun, lantaran tua, lantaran usianya tua, sehingga mayu jalan amal sifat kang dadosaken apes kanggo ngamal. Sing wong apal Quran 30 juz dadi dari selawe, ana sing gandeng malas, ana sing wong ibadah kenteng, tahajud, duha 8 rakaat, patang salaman, barang wis tua manro tangi mawon kada kangelan. Maka semua akan ditulis kutiba lahu makana yamul fisababi, pan ditulis tergantung waktu nome. Walaupun wis tua jompo puasa 30 dina mawon akeh gotange, tapi kalau lagi waktu muda sholat beres, puasane beres, ngaji Quran beres, wis tua tetap diganjar pada waktu kali lagi nom. Allahumma beruntunglah ini masih muda. Ini kan 32 kira-kira luwih. Usiane kementan adalah 32 luwih. Luwihane kula mboten ngertos. Ngoten hari kula niku pun 70 kurang. Kurangnya ya orang ngertos. Saya harapkan para hadir, mugi-mugi mawon kota wong dewek, wong Brebes, wong lagi, alhamdulillah masih pada percaya mondok nang yang pondok pesantren Brebes. Niki mawon bocah anyar niku nembe, niku sing teng Brebes kota niku kangge soal ini. SMA wonten SMK, tapi di luar malam ngaji badal maghrib sampai jam 9. Sing untungnya niku udah wadah SMA apal alfiah 1002 bed dan apal 5 juz. Padahal SMA, sekolahnya SMA kan Brebes, tapi digeladi. Ana sing amriti kalau ini sing apal alfiah kelas 6 diniae SMA kelas 3 niku ada anak 2, perempuan 1 dan santri putra niku 1. Yang lain 700, targetnya 500, tapi banyak yang 700, ada yang 1000. Niki sebab apa? Jare dimyati ajar rumang sak nyembe ilmu kok santrine sing duwe ilmu. Kula namung khidmah kemawon. Sayyid Muhammad mengatakan laisa indikatul amal wal ibadah la'allallah yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Kalau berbicara ibadah saya tidak banyak ibadah, kalau berbicara amal saya tidak banyak amal. Kata Sayyid Muhammad ini pada waktu saya pas kula teng Mekah. Ini guru-guru kula. Yang baik pun insyaallah luar biasa. Dan saya harapkan para hadir, Sayyid Muhammad mengatakan, aku kalau berbicara amal enggak punya amal banyak. Kalau kita berbicara ibadah, saya tidak punya ibadah yang banyak. Tapi konsepnya beliau, ya miftah. La'allallah yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalku dari khidmahku kepada masyarakat, kepada manusia. Ini kudu tahu kalangan santri ya Pak. Hari dia betul Masya Allah. Nanti niku sampai dari boser niku manding Islam dan yang lain. Moga-moga panjang umur, manfaat dan disambung putra putri ini. Jadi orang yang soleh. Maaf pertama adalah makan bersama dengan anak dengan baca basmalah dan yang halal, insya Allah akan al-indatil ibadah wa ta'ah. Angger wong mangane halal, saya mangan halal dari bismillah setiap mau makan, insya Allah badhe semangat ibadah dan ta'ah. Yang kedua, sholahul dzurriyyah, keturunannya badhe dados tarik ingkang soleh-soleh. Yang nomor 3, usatur iki jembar rezekine. Allahumma iki ciri-ciri dan walinya Allah niku ciri-ciri niku. Ya miftah dine mendung. Tapi aja bangga hati. Yang bangga saya saja, sama jangan bangga ya. Saya bangga duwe anak buah NU bisa kayak dia. Wis seluruhnya liane NU sing terkenal kayak dia. Tapi mudah-mudahan mohon semuanya bermanfaat dan semuanya bisa menjadikan bais atau motivasi. Sebab di dalam hati ada 2 baisuddin dan da'il hawa. Moga-moga selalu jadi bais, bangkit dan selalu menjadi pendorong bagi anak-anak muda. Ayo pungpung esinom bocah-bocah mondok sing bener insya Allah. Sebab anak sini juga banyak yang hafal alfiah karena dibimbing wonten Lumraki. Dan menjauh minta ketika ini ku jare bapak kula kayak alu, ngertos alu. Orang numbuk, cuk.
Jadi beras putih duduk kena alu tapi kena gesekan kanca karo kanca. Jadi pulau namung, tapi yang pak mana anak wong nutu telaka alune yang betul sakit laku. Jadi kayaknya kudu jatuh. Jadi pulau taksi mucal bisa orang pada subuh taksi mucal pada duhur. Kemarin kalau ini awal dibangun daripada duhur, ini buatan ngisi tempat itu. Di awal pagi tafsir Munir pada duhur Fathul Wahab, atau niku pada di sana pun kitab-kitab yang lain. Atau yang paling enak itu Fathul Jari, Fathul Wahab kan enak. Kalau saya semangat pun siap. Lan alhamdulillah diparingi teduh sampean adem mau adem atine wangsul sedanten tambah berkah lan desa niki lan sekelilinge dados desa ingkang imaniahnya kuat, amaliyahnya kuat. Walau disampaikan dengan Miftah, keyakinan yang kuat itu lebih baik. Saya ngarepkan monggo saran-saran hadiah pada datang sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Ya, yang ada di Makbaroh, Tuku Google, dan para pemukanya dan para pembawa agama dan di dunia yang Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم سيدنا وحبيبنا وشفينا وكرمنا ولنا محمد الحمد لله الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعبدك ونبيك Para Nabi Ummi wa ala washabi wa baraka sampai sumuti wa bika wa min dzalika fi kulli hayy. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa auladi man hadar indana ya Allah fi hadhihi al-haflah halal halal ya Allah wa la tadurruhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birahum ya mu'allima Musa wa Adam alimhum wa ya mufahima Sulaiman fahimhum ala kitabika sunnati rasulika wa ya mu'ti Luqman al-hikmata wa fasl al Adim al-hikmata wa fasal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al waladana wa tullaban wa hasan auladan habibna ya Allah min ahli ilmi wal khair wal ibadah wal Qur'an ya Allah liman faru wa la tajana wa min ahli syarr wa dhair wa bi rahmatika min Allah min nas'aluka khairal qaryah wa khairal hadiya wa khairal mafiya wa na'udzubika min syarri al-qaryah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hada musliman marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan tayyiban barakan maksuma. Allahumma inna nas'aluka syahatan fit taqwa wa tulal umri fi husnal amali warzuqna rizqan wasanat wa adabna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqiqatil Fatihah iftah lana wa li auladina futuha arifin iftah lana wa li auladina wa tuladina abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli hada musliman marhuma tafarraqna bi tafarruqan tayyiban barakan maksuma. Allahumma sallimna wa sallim mamana sallim auladana wa tulabana wa min afati dunya wal akhirah wa fitnah rusul fitnah hada zaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afihim wa syai'atuhum wa ghsilhum bil ma'i wa saddi wal badi wa naqihi min al khataaya kama yanqal saba'i dan bi'atul Fatihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min syada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.